Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Dhani SBR. Aduh, Mas Dhani SBR. Dan kali ini adalah kisah tentang Ujang Kamran. Aduh, Ujang Kamran ya, Bruce Lee asli Garut. Makin seru aja kisahnya pas ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor terjebak di Gunung Sadakeling. Kisah Ujang Kamran. Saat fajar menyingsing, embun pagi membasahi hamparan hijau sawah yang luas dengan aroma padi menguar di udara. Tak lama, kokok ayam terdengar memecah keheningan fajar. Di situ, mentari juga tak mau kalah dengan menyapa riang dari balik gunung. Pagi itu, terlihat Kamran berada di depan teras sedang menikmati kopi sambil ditemani kepulan asap rokok Samsu yang terjepit di jari-jarinya. Hatinya nampak berbunga-bunga karena sekarang hati Kamran tak sepi lagi. Perlu diketahui, jika sehari sebelumnya Kamran dan Erna telah memantapkan hati sebagai sepasang kekasih. Apalagi saat itu sang kekasih yang bernama Erna sedang berkunjung ke rumahnya yang berada di Garut. Tak henti-hentinya Kamran tersenyum sendiri mengingat kejadian kemarin ketika Erna menghampirinya saat ia sedang mengangon kerbau. Perlu diketahui, jika Erna yang kini telah menjadi kekasihnya kedapatan menyusul Kamran ke Garut karena rupanya Kamran telah menghilang selama 1 bulan tanpa alasan yang jelas. Di tengah lamunannya, mendadak Erna keluar dari dalam rumah dengan membawa segelas teh hangat. "Udah bangun aja, ah?" tanya Erna. "Udah tuh teh, tadi kan subuhan di musola. Ai, kamu gimana tidurnya? Nyenyak nggak?" tanya Kamran balik. Ya, saat itu Erna tidur di kamar tamu yang telah disediakan oleh kedua orang tua Kamran. Sedangkan Kamran, Aji dan Heri tertidur di ruang tengah. "Wah, nyenyak banget, ah. Suara jangkriknya itu loh, bikin syahdu," terang Erna. "Iya, dan di sini mah masih banyak jangkrik, gak kayak di kota," saut Kamran. Iya, Teteh mau jalan-jalan gak ke sawah? Enak kalau sekarang mah masih seger. Kali aja kita nanti nemu belut, bisa digoreng nantinya mah, ajak Kamran. "Wah, boleh tuh, ah. Erna mau banget jalan-jalan ke sawah," ucap Erna semangat. Akhirnya mereka berdua segera berjalan menyusuri pesawahan yang nampak hijau mereka. Terdengar suara kodok yang masih bersahutan menambah keasrian suasana di tanah kelahiran Kamran kala itu. Tumpukan tanah yang menjadi pembatas sawah menjadi jalan bagi sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta itu dalam menikmati suasana di pagi hari yang begitu segar. Wajah bahagia terlihat jelas terpancar di wajah Erna di saat Kamran mengantar untuk menunjukkan pemandangan indah yang ada di kampungnya. "Wah, pemandangannya indah banget ya, ah. Karena nggak pernah loh ke sawah pagi-pagi begini. Seger banget ya udaranya," ucap Erna riang. "Iya tuh teh, makanya nanti sering-sering kesini ya," saut Kamran menggoda kekasihnya. Mendapati itu, Erna pun terharu mendengarnya. Tak disangka jika Kamran berniat akan mengajak kembali ke rumahnya suatu saat nanti. Sambil berpegangan tangan, nampak kedua sejoli itu menyusuri sawah yang terlihat cukup luas. Ditambah tiupan angin pagi sepoi-sepoi persis seperti adegan romansa yang biasa tersaji di film-film drama Korea. Tak henti-hentinya, Kamran dan Erna saling melemparkan senyuman, seakan dunia hanya milik mereka berdua.
Sinar matahari pagi yang hangat, udara segar, dan suara gemerisik daun seolah menjadi saksi bisu dari momen manis yang tercipta di antara Kamran dan Erna di tengah-tengah hamparan sawah yang indah itu. Sementara itu, Aji, adik dari Erna, baru saja terbangun dari tidurnya. Terlihat sebuah uli goreng dan dodol Garut yang ditaruh di piring sudah tersaji di atas meja di depan halaman rumah Kamran. Di situ Aji langsung disuruh untuk mencicipinya oleh Heri yang rupanya sudah terlebih dahulu bangun. "Ji, sini, ayo ngeteh dulu," ucap Heri. Ya, makasih ya Heri," jawab Aji yang masih setengah sadar. Terlihat keduanya nampak mengobrol sambil menikmati pemandangan sawah di depannya. Di situ Aji langsung menyeruput teh yang sudah tersaji di atas meja. "Wah, seger banget ya udaranya. Beda banget kayak di Jakarta," ungkap Aji. "Iya tuh, makanya nanti mas sering-sering main ke sini. Oh iya, pulangnya masih lama kan Ji?" tanya Heri. "Waduh, kalau itu Aji nggak tahu deh, nanti coba Aji tanya kakak deh." "Enggak, kalau masih lama nanti mau Airi ajak ke gunung. Di sono mah lebih bagus pemandangannya." "Wah, boleh banget tuh, kebetulan Aji suka naik gunung," ucap Aji penuh semangat. "Ya udah tuh, nanti coba ngomong sama Teh Erna. Kalau emang boleh, nanti siang kita langsung berangkat ke gunung," sahut Heri. Di situ Aji pun langsung menengok ke sekeliling untuk mencari keberadaan sang kakak, namun Aji tak melihatnya. "Oh iya ya, Teh Erna sama Kamran kemana ya?" tanya Aji. "Oh, itu tadi kata Mak, katanya Mak pergi ke sawah," jawab Heri. Tak lama kemudian, Kamran pun dan Erna muncul setelah menikmati suasana di sawah berdua. Di situ Aji pun menanyakan kepada kakaknya berapa malam lagi mereka akan menginap karena dia berniat untuk naik ke gunung bersama Heri. "Naik gunung mana sih Ji?" tanya Erna. Itu teh ke Gunung Sadakeling. Itu tuh gunungnya juga kelihatan dari sini," ungkap Heri. "Tapi nggak nginep kan?" tanya Erna lagi. "Ya enggak tuh teh, kan deket gunungnya juga mah," timpal Heri yakin. Mendengar penjelasan dari Heri, Erna pun mengizinkan sang adik untuk pergi dengan Heri. Mengingat jika mereka berencana masih 2 malam lagi menginap di kediaman Kamran. Sepertinya Kamran agak keberatan dengan rencana perginya Aji dan Heri ke Gunung Sadakeling. Namun melihat Aji yang tampak sangat antusias, Kamran tak enak hati bila harus melarangnya. "Ri, mana ulah kakaler ya? Kamu jangan ke utaranya. Bagian sini-sini aja," perintah Kamran pada Heri. "Iya siap," jawab Heri. "Memangnya kenapa tanya Erna penasaran. "Enggak teh, kalau di bagian utara mah masih hutan, masih banyak binatang buasnya," sahut Kamran. "Waduh, terus bahaya nggak tanya Erna cemas. "Insya Allah, kalau mereka nyemang nggak macem-macem mah aman," ucap Kamran. Akhirnya Aji pun bersiap-siap berangkat dengan mandi dan sarapan. Aji begitu bersemangat mengetahui jika dia akan diajak Heri pergi ke Gunung Sadakeling. Setelah persiapan selesai, Heri dan Aji pun bersiap untuk berangkat. Tak lupa mereka diingatkan untuk tidak berbuat macam-macam selama perjalanan ke gunung. Sepeninggalan mereka, Kamran pun kembali menghabiskan waktunya dengan Erna dengan berbincang di halaman depan yang memiliki pemandangan sawah yang luas. Iya teh, Teteh kesini bilang gak sama orang rumah?" tanya Kamran. "Bilang tapi bilangnya pergi ke Garut, refreshing. Tapi bilangnya sama papa aja, soalnya kan mama lagi pergi ke luar negeri," jawab Erna. "Tapi gak apa-apa gitu kalau kamu perginya lama-lama?" "Enggak kok, udah biasa. Apalagi perginya kan sama Aji." "Oh gitu, alhamdulillah kalau begitu. Oh iya teh, nanti sore mau nggak jalan-jalan lagi keliling kampung? Naik motor aja nanti sama AA, nggak usah naik mobil, biar enak kena angin, seger. Mau?" tanya Kamran pada Erna. "Mau banget dong kebetulan Erna nggak pernah tuh naik motor, soalnya nggak boleh sama papa," jawab Erna. "Waduh, ya kalau begitu mah jangan atuh, nanti dimarahin sama papanya," ujar Kamran mengurungkan niatannya. "Ya nggak apa-apa dong emang Erna dari dulu pengen banget naik motor, apalagi kan ada AA yang jagain Erna, ya kan?" timpal Erna sambil memandang manja ke arah Kamran. Mendapati itu, Kamran hanya bisa tersenyum dengan senyumannya yang khas. Sementara itu, Heri dan Aji bersemangat untuk melakukan pendakian ke Gunung Sadakeling.
Tampak perbekalan sudah mereka bawa seperti makanan dan minuman serta peralatan yang dibutuhkan selama di perjalanan. Di situ mereka mulai menyusuri jalan setapak untuk menuju puncak gunung. Sepanjang perjalanan, mereka menikmati pemandangan alam yang indah, pepohonan rimbun, sungai kecil yang mengalir, dan pemandangan lembah yang terbentang di bawah mereka. Terkadang, medan yang mereka lalui cukup menantang, dengan tanjakan yang curam dan bebatuan. Namun Harry dan Aji saling membantu dan mendukung satu sama lain agar mereka bisa terus melanjutkan perjalanan. Istirahat dulu ya Harry, jalannya lumayan juga ya, ucap Aji. Oh iya Ji, kita minum dulu di sini. Kamunya udah lapar belum? Tanya Harry. Belum ntar aja. Kalau emang Harry udah lapar, makan aja duluan. Ya sama tuh, saya juga belum lapar, sahut Harry. Di situ, mereka berdua nampak meregangkan otot masing-masing karena memang perjalanan yang telah mereka lalui cukuplah jauh, dan juga di sepanjang jalan mereka tak pernah berpapasan dengan orang lain, mengingat jalur yang mereka lewati bukanlah jalur umum, melainkan jalur orang-orang kampung yang biasa melewatinya untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar ataupun berburu. Aji, lihat-lihat. Dari tadi kok kita nggak pernah papasan sama orang ya? Tanya Aji. Iya, di gunung ini mah jarang yang ada yang daki. Cuma orang-orang kampung aja yang tahu jalurnya, jawab Harry. Oh, biasanya ngapain orang-orang kampung kalau ke gunung ini, Tanya Aji lagi. Ya biasanya mah orang-orang kampung kalau kesini nyari kayu bakar, sama nyari burung atau ayam hutan, timpal Harry. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju puncak. Di tengah perjalanan, Aji kala itu melihat seekor monyet yang sedang bergelantungan di atas pohon. Melihat itu, Aji sedikit ketakutan. Namun, Harry langsung menenangkannya. Harry menjelaskan jika monyet-monyet tersebut tidak akan mengganggu mereka. Setelah beberapa jam mendaki, akhirnya mereka mencapai puncak gunung. Di sana, pemandangan yang menakjubkan menyambut mereka. Harry dan Aji bisa melihat hamparan pegunungan dan lembah yang membentang luas. Rupanya, rute yang mereka lalui tidaklah begitu jauh hingga mereka berdua tak perlu menginap di sana. Wah, indah banget ya Harry. Pemandangannya mana masih asri ini mah, ucap Aji takjub. Iya tuh Ji, soalnya kan belum banyak orang yang tahu tempat ini, makanya saya ajak ke sini, sahut Harry. Iya nih, gak rugi deh datang ke sini. Lagian juga tempatnya gak jauh-jauh banget, timpal Aji lagi. Kemudian mereka berdua pun beristirahat sambil menikmati makanan yang mereka bawa dari bawah. Di situ, Harry sempat meninggalkan Aji seorang diri karena tiba-tiba saja Harry merasa ingin buang air kecil. Sepeninggalan Harry, Aji nampak sedang menikmati pemandangan indah yang ada di depannya. Namun, seketika Aji melihat beberapa ekor monyet yang akan mendekatinya. Karena takut, tak pelak, Aji pun segera mencari batu dan melemparkannya ke arah monyet-monyet tersebut untuk mengusirnya. Terlihat seekor monyet tanpa sengaja terkena lemparan batu dari Aji, padahal Aji tak bermaksud untuk mengenainya. Dia hanya berniat untuk menakut-nakuti gerombolan monyet tersebut. Di situ, seekor monyet yang sudah terkena lemparan batu Aji nampak terluka parah karena terlihat sampai mengeluarkan darah. Akhirnya, binatang-binatang itu pun berlarian sambil berteriak-teriak meninggalkan Aji seorang diri. Sementara itu, Kamran sudah bersiap dengan motor Honda Grand kesayangannya untuk mengantar Erna berkeliling kampungnya. Tak lama kemudian, Erna pun keluar dari dalam rumah dengan pakaian kasualnya, kaos putih yang dibalut blazer berwarna merah jambu, serta syal yang sudah melingkar di lehernya. Tak lupa, Erna mengenakan kacamata riben agar dia tak terganggu saat wajahnya ditempa oleh angin. Belum lagi celana jeans yang sedang hits di saat itu akan menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Karena bila boleh jujur, busana yang dikenakan oleh Erna seperti tidak lazim ketika dipakai di daerah tempat Kamran tinggal. Wajar saja, karena fashion yang dipakai oleh Erna belumlah sampai di kampung tempat tinggal Kamran di tahun tersebut. Belum lagi, sosok Erna yang sangat cantik akan menjadi pusat perhatian dari para warga kampung. Udah siap,
Tanya Erna. Udah tuh teh, ayo naik, ajak Kamran sambil tersenyum rupanya. Karena baru sekali menaiki sebuah sepeda motor, posisi duduk Erna pun agak sedikit aneh. Bagaimana tidak, dengan posisi duduk di ujung dan tubuhnya yang mencorok ke depan membuat Kamran agak kagok mengendarai motornya. Teh, kenapa duduknya kayak begini? Ucap Kamran. Memangnya kayak gimana, A? Tanya Erna bingung. Ya duduknya biasa aja tuh teh, badannya lurus. Tapi jangan mepet-mepet kayak begini. Bahaya nanti kalau dilihat orang sekampung. Ibu Kamran memberitahukan Erna. Walaupun sudah diarahkan dengan berbagai cara, tetap saja cara duduk Erna saat itu masih terlihat aneh. Belum lagi tangannya yang melingkar seperti safety belt pada Kamran. Akhirnya, kedua sejoli itu pun langsung berkeliling kampung sambil menikmati sore hari yang sangat syahdu saat itu. Di tengah jalan, Kamran terlihat bahagia, senyumannya mereka sambil menikmati perjalanan dengan sang kekasih. Namun, keadaan berbeda nampak dialami oleh Erna. Dia merasa tidak nyaman dengan cara duduknya. Belum lagi, Erna merasa was-was karena baru pertama kali dirinya menaiki sepeda motor. Lama-kelamaan, Erna pun sudah mulai bisa membiasakan dirinya. Saat itu terbukti dia mulai menikmati perjalanan tersebut. Kita mau kemana, A? Tanya Erna. Kita mau ke situ Bagendit teh. Di sono mah ada danau. Indah pisan teh. Pokoknya mah teteh pasti suka, ujar Kamran bersemangat. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat tujuan. Di situ, Kamran mengajak Erna pada sebuah warung yang terletak di pinggir danau tersebut. Kemudian, Kamran langsung memesan minuman dingin untuk menyegarkan tenggorokannya. Tak lupa, Kamran pun memesankan air kelapa muda dengan es di dalamnya. Pemandangannya bagus banget ya, ucap Erna senang. Iya tuh teh, saya mah udah yakin teteh pasti suka, sahut Kamran. Tapi namanya unik ya, situ Bagendit. Oh iya teh, soalnya mah ada ceritanya. Oh, tahu ceritanya? Tanya Erna penasaran. Ya tahu, atuh masa nggak tahu, sahut Kamran sombong. Ceritanya gimana, A? Karena pengen tahu dong, pinta Erna dengan manja. Jadi begini ceritanya. Dulu ada perempuan yang namanya Nyai Bagendit. Dia itu mah janda kaya, tapi pelit, medit pisan. Terus kekayaannya itu didapat dari mencurangi para petani. Si Nyai Bagendit belinya murah. Dia kumpulin dulu di lumbungnya. Terus teh si Nyai Bagendit ini ngejual lagi di musim kemarau pakai harga yang tinggi, ungkap Kamran. Terus tanya Erna yang rupanya sangat tertarik dengan cerita Kamran. Habis itu warga-warga hidupnya serba kekurangan gara-gara kecurangan Nyai Bagendit. Belum lagi warga dipaksa ngejual hasil panennya sama dia. Kalau nggak mau mah bakalan dihajar sama anak buah Nyai Bagendit. Akhirnya datang seorang nenek-nenek ke kampung Nyai Bagendit. Nenek itu kasihan sama warga yang hidupnya sengsara. Terus dia ngasih tahu ke semua warga bakal ada bencana besar. Dan semua warga disuruh mengungsi sama nenek itu. Akhirnya nenek itu nancepin tongkat di depan rumah Nyai Bagendit. Di situ ajaib teh, tongkat si nenek mah ngeluarin air terus-terusan sampai Nyai Bagendit sama semua hartanya ikut tenggelam. Jadi deh danau situ Bagendit. Begitu teh, kalau nggak salah itu mah ceritanya, ujar Kamran menceritakan tentang sejarah situ Bagendit. Oh, jadi situ Bagendit itu namanya dari Nyai Bagendit. Terus situ itu apa artinya? Tanya Erna lagi. Ya saya tuh artinya danau teh. Oh gitu ya. Oh ya, Erna juga tadi ngelihat ada tulisan pelang jalan ke arah situ Sarkanyut. Nah, kalau situ Sarkanyut artinya apa ya, A? Mendengar itu, Kamran pun langsung tersentak. Dia bingung bagaimana untuk menjelaskannya. Gimana ngejelasinnya ya? Ucap Kamran kebingungan. Oh, nggak tahu artinya. Ya tahu teh, tapi bingung ngasih taunya. Loh kok kalau tahu bingung, memangnya artinya apaan? Tanya Erna lagi yang penasaran. Anu teh, anu, kok malah anu, emang apa sih artinya? Erna jadi penasaran deh. Desak Erna pada Kamran. Anu teh, artinya mah
Danau Anu, ucap Kamran terbata-bata. Akhirnya, mau tak mau, Kamran pun memberitahu Erna jika arti dari sarkanyut adalah alat kelamin pria. Tak pelak, mata Erna pun nampak terbelalak dan langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Erna tidak tahu jika artinya bisa sevulgar itu. Gelak tawa pun akhirnya muncul di antara keduanya. Mereka terlihat lepas menikmati waktu yang indah yang mereka lalui berdua saat itu. Kemudian, di tempat yang berbeda, Harry dan Aji pun berniat pulang dan meninggalkan puncak gunung tersebut. Ayo Ji, kita pulang, biar gak kemalaman di jalan, ajak Harry. Ayo jawab Aji singkat. Kemudian mereka pun membereskan barang-barang dan membawa sampah-sampah untuk dibawa turun ke bawah. Setelah selesai, mereka berjalan dengan penuh semangat menyusuri kembali jalan setapak yang menurun dan berliku. Namun anehnya, saat mereka turun, suasana berubah menjadi semakin sunyi dan mencekam, berbeda pada saat mereka naik tadi. Pepohonan yang rimbun dan lebat seolah-olah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan bergerak dengan suara-suara yang misterius. Airi, wah, hawanya beda ya pas kita naik tadi. Apa emang kalau sore begini? Bisik Aji sambil menatap sekitaran dengan penuh waspada. Ya Ji, kayaknya kalau sore mah hawanya jadi begini. Ya udah tuh, ayo kita jalannya agak cepet biar bisa keluar dari sini sebelum gelap, jawab Harry. Namun sebenarnya dalam hati Harry, dia juga merasa sedikit khawatir karena memang Harry juga merasakan jika hawanya cukup berbeda. Mereka terus berjalan, waspada akan kemungkinan bahaya yang mungkin saja tiba-tiba menghadang. Tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk mereka merebak. Itu suara apa, Harry? Tanya Aji, suaranya bergetar. Udah, jangan didengerin, Ji. Mendingan kita tetap jalan aja, ujar Harry sambil mempercepat langkahnya. Semakin jauh mereka berjalan, semakin jelas suara-suara aneh itu terdengar. Terdengar seperti suara jeritan, terkadang seperti suara rintihan yang terdengar menyayat hati. Harry dan Aji saling bertukar pandang. Mereka semakin was-was. Tak lama kemudian, terlihat sekumpulan monyet yang muncul dari sekelebatan pepohonan. Mereka nampak mengikuti Harry dan Aji yang sedang menyusuri jalan setapak untuk turun. Ketika mereka hampir mencapai area yang lebih terbuka, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh pemandangan yang menakutkan. Bagaimana tidak, sekumpulan monyet tadi tiba-tiba saja berubah bentuk menyerupai sosok manusia. Walaupun begitu, wajahnya lebih menyeramkan dengan taring yang tajam. Siluman monyet, teriak Harry, matanya membelalak lebar. Harry dan Aji segera berlari, berusaha menghindari serangan makhluk-makhluk itu. Mereka melompat melewati akar-akar pohon yang menjulur, berusaha menemukan jalan untuk melarikan diri. Saat mereka berlari tanpa sengaja, dari kejauhan Aji melihat sesosok kakek-kakek yang sedang duduk bersila di atas batu. Matanya terpejam, tetapi tubuhnya seperti memancarkan aura yang sangat kuat dan misterius. Harry, itu di situ ada orang. Ayo kita minta bantuan sama dia, teriak Aji. Mereka berdua pun langsung bergegas berlari untuk mendekati kakek-kakek tersebut. Namun anehnya, walau mereka berdua sudah berusaha mendekat, sosok kakek-kakek itu seperti sulit untuk dijangkau. Malahan seakan-akan menjauh dari Harry dan Aji, hingga akhirnya sosok kakek-kakek petapa tersebut menghilang. Mana kakek-kakek tadi ya? Tanya Aji yang kebingungan. Ya Ji, udah gak ada, saut Harry sambil tersengal-sengal karena berlarian. Monyet yang tadi juga kayaknya udah gak ada. Ya, tapi kita kayaknya udah keluar jalur ini, Ci. Kita udah masuk ke dalam hutan, ucap Harry yang tiba-tiba saja baru menyadari jika mereka berdua sudah keluar dari jalur perjalanan pulang. Berarti kita harus balik lagi dong, tanya Aji cemas. Ya Ji, kalau diterusin bakal bahaya. Kita bakalan ke hutan di bagian utara Gunung Sadakeling, timpal Harry. Emangnya kenapa kalau kita ke sana, Wah, itu mah hutan lebat, luas. Belum lagi penghuninya, katanya di sana angker, ungkap Harry. Terus kalau kita ketemu sama makhluk-makhluk yang tadi gimana, tanya Aji yang ketakutan.
Udah, kita baca doa aja. Yang penting kita bisa turun ke bawah, ucap Harry yang lebih memilih bertemu makhluk-makhluk tadi daripada harus tersesat di dalam hutan. Pada akhirnya, mereka berdua pun berbalik arah ke arah semula untuk menemukan jalan setapak yang bisa mengantarkan mereka pulang. Sementara itu, setelah selesai sholat Isya, Kamran kembali duduk di teras depan rumahnya sambil melihat Erna yang sedang mengobrol dengan sang ibu. Di situ, Pak Tata, ayah dari Kamran, menanyakan keberadaan Harry dan Aji. "Ayah Harry jeung Aji kemana, Jang?" tanya sang ayah. "Ke Gunung Sadakeling," jawab Kamran. Mendengar itu, Pak Tata sedikit khawatir karena memang sebelah utara dari gunung tersebut terkenal cukup angker. Namun, di situ Kamran sudah memberikan pesan kepada Harry agar tidak pergi ke sebelah utara dari Gunung Sadakeling. Tak lama kemudian, Erna pun menyusul Kamran dan Pak Tata yang berada di depan teras rumah. "Udah makan, Neng?" tanya Pak Tata. "Udah, Pak, tadi sore," jawab Erna. "Kalau lapar mah makan lagi atuh. Makan lagi ya, nanti biar dibikinin sambal yang enak," ucap Pak Tata. "Iya, makasih, Pak," timpal Erna. Di situ, Pak Tata pun segera masuk ke dalam untuk menyuruh sang istri menyiapkan makan malam. "Gimana? Erna tuh udah gak pernah makan malam. Gak enak kan kalau nolak bapak tadi," ungkap Erna. "Ya gak apa-apa tuh teh, sekali-kali mah gak apa-apa," saut Kamran sambil tersenyum. "Sekali-kali gimana? Kemarin juga disuruh makan. Erna bisa gendut deh," gerutu Erna. "Gak apa-apa tuh, gemuk juga. Cantiknya mah gak bakalan hilang," goda Kamran pada sang kekasih. Namun kecirian mereka berdua tak berlangsung lama karena rupanya Erna sudah mulai merasa khawatir tentang adiknya Aji yang tak juga kunjung pulang. "Kok Aji sama Harry belum pulang juga ya? Memangnya gunungnya jauh ya?" tanya Erna. "Aduh, harusnya jam segini udah pulang," saut Kamran. Ya, saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Namun Aji dan Harry tak kunjung juga sampai di rumah. Demi untuk menenangkan hati sang kekasih, Kamra pun berniat untuk menyusul mereka berdua ke Gunung Sadakeling. "Ya udah, saya nyusul dulu ya. Teteh tunggu aja di rumah. Gak apa-apa kan kalau Teteh di rumah dulu? Nanti biar ditemenin sama emak sama bapak," ujar Kamran kepada Erna. "Ya, mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Si Aji emang suka seenaknya aja deh. Ngapain juga dia pakai gunung segala," gerutu Erna disertai rasa cemas. Namun sebelum berangkat, Kamran berniat mampir ke rumah sang kakek Aki Toha. Ya, dia ingin melaporkan jika Harry dan Aji belum juga pulang dari Gunung Sadakeling sampai saat ini. "Assalamualaikum Ki," salam Kamran. "Waalaikumsalam. Aya naon Jang?" jawab Aki Toha. "Iya Ki, si Harry jeung Aji mah adina Erna belum pulang-pulang dari gunung." "Gunung mana?" tanya Ki Toha. "Eta Gunung Sadakeling," saut Kamran. Naon ka gunung eta? Mau ngapain ke sana?" "Katanya Mas Harry mau ngajak Aji jalan-jalan lihat pemandangan Ki," ungkap Kamran. Ayah wae budak teh," ucap Ki Toha jengkel. Setelah itu Kamran pun segera menyusul Harry dan Aji seorang diri. Namun tak disangka Aki Toha pun ingin ikut serta untuk menyusul keduanya. Aki pengen ikut?" tanya Kamran. "Iya, kenapa gitu?" saut Ki Toha bingung. "Emangnya Aki masih kuat kalau kita nyari ke gunung?" "Goblok sih ya, yang masih kuat atuh. Aki mah biar tua-tua begini masih kuat jalan jauh. Nyaho maneh Jang," hardik Aki Toha yang merasa kesal karena diremehkan oleh cucunya. Untuk menyikat waktu, Kamran pun menggunakan sepeda motornya untuk menuju kaki Gunung Sadakeling. Sesampainya di sana, Kamran sempat bertanya kepada para penduduk yang tinggal di sekitaran apakah mereka melihat sosok Harry dan Aji sebelumnya. Mereka pun mengatakan jika melihat Harry dan Aji saat keduanya naik, namun mereka belum melihat ketika mereka turun kembali. Di situ dapat ditarik kesimpulan jika Harry dan Aji masih berada di dalam Gunung Sadakeling.
Mendapati itu, wajah Kamran sedikit gelisah. Dia takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dialami oleh Harry dan Aji. Tak ingin membuang waktu, Kamran pun segera naik ke Gunung Sadakeling dengan ditemani oleh sang kakek. Namun, terdapat beberapa warga yang ingin membantunya. Rombongan itu pun segera menyusuri jalan setapak yang mengarah ke arah puncak dari gunung tersebut. Namun, di tengah perjalanan, Akitoha mendapatkan informasi dari Maung Bodas, peliharaan gaibnya, jika Harry dan Anji ternyata berada di dalam hutan sebelah utara dari Gunung Sadakeling. "Stop, ulah jalan kadinya. Jangan ke situ. Kita masuk ke hutan sekarang," teriak Akitoha. "Kenapa kita ke arah hutan, Ki? Bukannya si Harry sama Aji ke puncak?" tanya Kamran yang keheranan. "Udah jangan banyak tanya, geus nurut ke Aki," saut Akitoha. Kemudian rombongan tersebut keluar dari rute yang menuju puncak dan masuk ke dalam hutan Gunung Sadakeling. Wajah kebingungan juga nampak di antara warga yang ikut membantu Kamran. Sebenarnya mereka sedikit khawatir dengan hutan yang berada di sebelah utara dari gunung tersebut karena konon daerah tersebut sangat-sangat angker hingga ada beberapa yang memisahkan diri untuk tetap mencari ke atas puncak. Melihat itu, Akitoha tak menghiraukan warga yang memisahkan diri karena Akitoha tahu jika sebenarnya mereka tak berani untuk masuk ke dalam hutan. Tinggal menyisakan 5 orang yang berada dalam rombongan Kamran saat ini dengan dipimpin oleh Akitoha. Mereka semua langsung memasuki hutan tersebut dengan medan yang cukup berat. Ditambah hutan yang masih lebat, tebasan-tebasan golok dari kelimanya nampak tak henti-henti untuk membuka jalan mereka. Hingga di suatu tempat, Akitoha pun langsung menghentikan langkahnya. "Aya naon, Ki? Ada apa?" tanya Kamran kebingungan. "Ai kamu ngelihat, eta tingali kaharep. Lihat di depan kamu. Aya jurik ngajedok," ungkap Kitoha. "Mana, Ki? Ujang nggak ngelihat." "Aduh, berarti ilmu kamu mah belum balik. Begitu aja nggak ngelihat," ucap Kitoha jengkel. "Beneran, Ki? Ujang nggak bohong," saut Kamran meyakinkan. "Makanya kamu teh jangan pacaran mulu, ilmu kamu jadi hilang," timpal Akitoha. Seketika mata batin Kamran langsung dibuka oleh Akitoha dengan mengusapkan tangannya ke mata Kamran. Penglihatan gaib Kamran pun kembali. Di situ Kamran sempat terkejut kalau mendapati terdapat sesosok makhluk besar berbulu berdiri tak jauh darinya. "Ini mau kamu apa Aki yang mau ngadepin jurik eta, ha?" tanya Akitoha pada cucunya. "Ya Ujang aja tuh, Ki. Masa gurunya yang langsung turun? Bisa kualat si Ujang mah. Tapi sebelumnya Macik atuh kasih dulu ilmunya. Kan Aki tahu ilmu Ujang mah udah hilang. Ujang juga tahu kalau ilmu dari Aki bisa langsung diturunin, gak pakai puasa lah," pinta Kamran babelas. "Beleguk sih ya. Harusnya mamaneh kudu puasa lah. Kayak Aki kumaha tanggung jawab nak kakarun. Puasa itu terbukti. Ai kamu pantas nggak dapet ilmu ini," ungkap Akitoha yang nampak jengkel. "Ya Ki, Ujang ge nyarios lamun eta mah, tapi ini lagi keadaan darurat. Bisa meren," rayu Kamran pada sang kakek agar menurunkan ilmunya tanpa harus berpuasa terlebih dahulu. Melihat itu, ketiga warga yang ikut dalam rombongan Kamran nampak bingung melihat perdebatan antara Akitoha dan Ujang Kamran. Namun mereka hanya diam, tak ada yang berani menginterupsi. Kemudian mau tak mau, Akitoha langsung menuruni ilmunya tersebut kepada sang cucu. Di situ Kamran diperintahkan duduk bersila dan Akitoha langsung menaruh tangannya ke kepala Kamran. Tanpa memerlukan waktu lama, Akitoha menyuruh Kamran untuk menghadapi makhluk yang tadi sudah ditunjukkan olehnya. Di situ dengan bergegas Kamran melangkahkan kakinya menuju ke arah makhluk di depannya tersebut. Rupanya sosok makhluk itu adalah penghuni hutan di Gunung Sadakeling. Tubuhnya terlihat tinggi dengan dibalut bulu-bulu lebat berwarna hitam, ditambah kuku-kukunya yang panjang menjulang membuat tak seorang pun ingin dalam cengkeramannya. Wajahnya pun tak kalah mengerikan, matanya yang merah menyala, belum lagi mulutnya yang bertaring tajam. Tak seorang pun yang berani menatapnya. Namun semua itu tak berpengaruh pada Kamran. Dia tak merasa takut sedikit pun dalam menghadapi sosok makhluk mengerikan itu. "Sama nih, siapa kamu?" tanya makhluk tersebut. "Saya Kamran," jawabnya lugas.
Rek naon ka dieu? Ah, mau apa ke sini? Mau masuk ke hutan? Mau nyari adik saya? Anta bisa. Mereka berdua gak bakalan keluar dari hutan ini, jawab sosok tersebut sambil menghadang Kamran saat itu. Tak ingin banyak bicara, Kamran pun langsung menyerang makhluk tersebut dengan bertubi-tubi. Kamran menyerang lawannya, walaupun ada perlawanan. Rupanya, kesaktian makhluk itu bukanlah lawan sepadan bagi Kamran. Itu terbukti jika tak lama kemudian Kamran dapat membinasakan makhluk itu dengan mudahnya. Namun, bila dilihat dengan mata biasa, Kamran seperti hanya mendemonstrasikan jurus-jurus silat sambil berloncatan ke sana kemari tak karuan. Ya, itu dibuktikan jika 3 warga dalam rombongan Kamran dibuat kebingungan dengan tingkah laku Kamran. Mereka tak bisa melihat sosok makhluk gaib yang sedang dihadapi oleh Kamran saat itu. Setelah Kamran berhasil memusnahkan makhluk tersebut, rombongan itu pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, di kediaman Kamran, Erna nampak gelisah, namun untungnya ada Pak Tata dan juga sang istri yang berusaha menenangkannya. Tak henti-hentinya mereka memanjatkan doa demi untuk keselamatan Aji dan juga Heri yang masih dicari oleh Kamran dan Akitoha. Yang sabar ya Neng, doain aja semoga pada selamat. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah, ucap Pak Tata berusaha menenangkan suasana. Ya Pak, sama-sama. Semoga semuanya bisa pulang dengan selamat, saut Erna lemas. Sementara itu di dalam hutan, di situ nampak Akitoha mendapat bisikan dari Maung Bodas tentang keberadaan Aji dan Eri. Kumaha Ki? Aya naon deui? Ada apa lagi? Tanya Kamran penasaran. Ini si mau ngasih tahu lagi posisinya si Heri, jawab Akitoha. Kenapa nggak sih mau aja sih Ki yang nyelamatin Aji sama Heri? Dia kan gerakannya cepet, jadi mah kita tinggal jemput aja, ucap Kamran dengan polosnya memberikan saran. Blaguk sih ya, main ngegampangin aja. Si Maung itu kesayangan Aki. Lawan kita itu bukan lawan sembarangan. Aki nggak mau, si Maung mati sia-sia, sentak Akitoha jengkel. Tak lama kemudian, akhirnya rombongan mereka pun sampai pada suatu tempat yang menurut Akitoha merupakan tujuan mereka. Terlihat sebuah batu besar menjulang tinggi di antara pepohonan yang nampak mengelilingi batu tersebut. Tak lama, sekonyong-konyong Akitoha pun menghentakkan kakinya ke tanah. Kemudian muncullah angin yang tak dari mana datangnya. Angin yang tiba-tiba muncul dari segala penjuru arah itu cukup dirasakan oleh Akitoha, Kamran, dan ketiga warga yang ikut serta di malam itu. Tak lama kemudian muncullah sesosok kakek tua yang seketika duduk di atas batu tersebut. Kemunculannya membuat banyak pertanyaan di benak ketiga warga beserta Doni. Namun nampaknya Akitoha telah mengenali sosok dari kakek-kakek tua tersebut. Tak disangka-sangka, Akitoha terlihat sangat menghormati petapa tua tersebut. Sambil menundukkan kepala, Akitoha bertanya dengan santun mengenai keberadaan Aji dan Heri. Setelah melalui perbincangan yang dalam, diketahui jika sang petapa tua itu merupakan penjaga gaib dari Gunung Sadakeling. Dialah yang menaungi semua penghuni dari gunung tersebut. Kemudian mengenai Aji dan Heri, sang petapa tua itu rupanya telah menyanderanya karena Aji dan Heri telah membunuh salah satu penghuni Gunung Sadakeling, yaitu monyet yang dilemparkan batu tadi oleh Aji. Ternyata monyet itu tidak terselamatkan. Akibatnya petapa tua itu sangat murka dan berencana akan menghilangkan nyawa Aji dan Heri sebagai gantinya. Mendengar itu, Akitoha pun memohon agar petapa tua itu memaafkan keduanya. Sebagai gantinya, Akitoha bersedia untuk memenuhi permintaan apapun dari sang petapa tua. Pada akhirnya, petapa tua itu mengabulkan permintaan dari Akitoha untuk tidak menghilangkan nyawa keduanya dengan syarat bisa mengalahkan salah satu dari penghuni Gunung Sadakeling. Tidak lama kemudian muncullah seekor macan kumbang di samping petapa tua itu. Rupanya makhluk itulah yang akan menjadi lawan sebagai persyaratannya. Mendapati itu, Akitoha langsung mundur ke belakang dan bersiap menghadapi makhluk tersebut. Ki, akhirnya naon? Aki mau apa? Tanya Kamran cemas. Ya rek ngelawan macan eta tuh, jawab Akitoha.
Udah biar Ujang aja tuh Ki. Hah, geus maneh cicing di dieu. Ulah ikut campur. Kamu diem aja di sini. Sentak Akitoha pada Kamran. Tak lama kemudian, Akitoha pun bersiap untuk menghadapi macan kumbang tersebut yang seketika berubah menjadi seorang pria gagah dengan berpakaian seperti prajurit kerajaan dari zaman dulu. Dengan secepat kilat, keduanya pun langsung melakukan pertarungan yang sengit. Tak disangka-sangka, jika pergerakan Akitoha sangat-sangat gesit, dia bisa mengimbangi dari kecepatan pemuda tersebut yang sebelumnya berwujud macan kumbang. Seperti kilatan cahaya, gerakan mereka berdua sungguh-sungguh cepat sehingga bila dilihat dengan mata biasa maka akan sulit untuk melihatnya dengan jelas. Di situ, Akitoha seperti berada di atas angin. Nampaknya sang pemuda tersebut terkena serangan dari Akitoha beberapa kali. Namun, pemuda tersebut tidak memperlihatkan tanda-tanda akan menyerah. Tak lama kemudian, pemuda itu kembali menyerang Akitoha dengan serangan-serangan cepatnya. Walaupun pada awalnya Akitoha bisa menghadapi segala serangan, namun karena faktor usia, Akitoha pun pada akhirnya kewalahan hingga dia pun sempat terpojok. Dan ketika sang pemuda itu ingin mengakhiri pertarungan dengan memberikan serangan terakhir, tiba-tiba saja Kamran muncul dari arah belakang dan langsung menangkis pukulan dari pemuda tersebut. Ya, Kamran tak kuasa melihat sang kakek yang terpojok oleh serangan dari lawannya. Kini gantian Kamranlah yang akan menghadapi pemuda itu. Dengan jurus-jurus andalan yang dimiliki oleh Kamran, ia meladeni lawannya di malam itu dengan semangat yang membara. Desiran angin yang tercipta dari gerakan mereka berdua begitu terasa bagi yang menyaksikan pertarungan tersebut. Terlihat sangat jelas jika pertarungan itu berjalan dengan seimbang, tak satu pun yang ingin memberikan kemenangan bagi lawannya. Pertarungan berjalan dengan alotnya hingga tak terasa berjam-jam sudah mereka berdua terlibat dalam pertarungan tersebut. Wajah kelelahan sudah muncul di wajah keduanya, begitu juga dengan luka-luka yang muncul di wajah masing-masing. Walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan pertarungan hingga titik darah penghabisan. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun jatuh secara berbarengan karena terkena pukulan yang mereka lakukan. Akhirnya sang petapa tua menghentikan pertarungan tersebut karena rupanya dia sendiri tak ingin ada jatuh korban kembali. Di situ ternyata sang petapa tua itu bukanlah sosok yang jahat. Dia hanya ingin menjaga Gunung Sadakeling agar selalu aman dan tentram bagi para pengunjungnya. Menyangkut masalah Aji dan Heri, sang petapa tua itu hanya ingin menghukum mereka berdua karena telah berbuat kesalahan yang fatal di wilayah naungannya. Di situ, melihat perjuangan Akitoha dan juga Kamran yang tulus untuk menolong Aji dan Heri, sang petapa tua itu pun akhirnya melepaskan Aji dan Heri dengan satu syarat. Ya, sang petapa tua itu memberikan syarat yang sangat mengejutkan bagi Akitoha dan Kamran. Kala itu, si petapa tua itu ingin agar Kamran mengabdi padanya dalam waktu yang tak terbatas. Si petapa tua itu menginginkan agar Kamran membantunya untuk menjaga Gunung Sadakeling. Mendengar hal itu, Kamran pun terenyak dan nampak tidak setuju. Seketika, Kamran pun langsung menyerang petapa tua itu dengan secepat kilat, namun hanya dengan mengangkat telapak tangannya. Petapa tua itu dengan mudahnya menghempaskan tubuh Kamran. Walaupun sempat terpental, Kamran kembali berdiri dan berniat menyerangnya kembali. Namun, di situ Akitoha langsung menghentikan Kamran dengan memegang bahunya. Akitoha seakan memberikan kode dengan menggelengkan kepalanya, menandakan jika Kamran bukanlah lawan yang sepadan bagi sang petapa tua. Terpancar wajah kesedihan di wajah Akitoha mendapati kenyataan jika dirinya tak bisa membantu mengeluarkan mereka semua dari kondisi tersebut. Namun yang pasti mereka bisa menyelamatkan Aji dan Heri dari ancaman hukuman yang berat dari sang petapa tua. Namun semua itu harus dibayar mahal dengan menempatkan Kamran sebagai abdi dari petapa tua itu. Jang, ampurannya, Aki nggak bisa bawa kamu pulang sekarang, ucap Akitoha sedih. Ya Ki, nggak apa-apa, biar Ujang di sini dulu. Yang penting
Aji sama Heri bisa selamat, saut Kamran berusaha membesarkan hati sang kakek. Kemudian petapa tua itu memberikan Aji dan Heri pada Akitoha untuk bisa dibawa pulang, ditukar dengan Kamran yang akan menjadi abdinya untuk sementara waktu. Di situ, Kamran pun menitip pesan kepada Aji agar disampaikan pada sang kakak Erna. Kamran berkata, "Ji, bilangin sama Teteh ya, buat sabar. Bilangin, Aa di sini baik-baik aja. Aa janji, kalau udah selesai urusan di sini, Aa bakal datang nyamperin Teteh." "Apa? Jadi Aa nggak ikut pulang?" tanya Aji terkejut. "Iya, Aa makanya harus nyantren dulu di sini," guyon Kamran sambil tersenyum dengan maksud untuk menenangkan Aji. Namun rupanya usaha dari Kamran itu tidak berhasil. Aji malah nampak menangis karena kesalahannya lah membuat Kamran harus terpisah dengan sang kakak maupun keluarganya. "Maafin Aji ya, A. Gara-gara Aji A jadi begini. Udah A, biarin aja Aji aja yang di sini, A," ucap Aji. "Jangan atuh, nanti si Teteh sedih. Apalagi papa mama kamu di Jakarta. Ya udah, pokoknya kamu jangan sedih. Nggak apa-apa, aman. Pokoknya bilangin sama Teteh ya, suruh sabar," saut Kamran kembali. Akhirnya rombongan tersebut membawa Aji dan Heri pulang dengan meninggalkan Kamran sendirian di Gunung Sadakeling. Mulai kini jiwa dan raga Kamran akan mengabdi pada sang petapa tua dalam rangka menjaga Gunung Sadakeling. Dengan kata lain, Kamran akan berpisah dengan sang kekasih untuk sementara waktu. Sebenarnya hal itu sungguhlah berat bagi Kamran, mengingat halangan yang cukup berat masih menanti mereka berdua ke depannya. Setelah itu, terlihat fajar menyingsing yang seakan menyambut kedatangan rombongan Akitoha yang tiba di rumah Kamran. Terpancar wajah kelegaan dan ucapan rasa syukur yang terlontar dari sisi rumah. Mereka yang telah menunggu di rumah tak henti-hentinya mengusap kepala dari Heri. Begitu juga dengan Aji yang langsung dipeluk oleh Erna karena telah semalaman menunggunya. Namun Aji hanya terdiam sedih tak menanggapinya. Barulah setelah Erna menanyakan keberadaan Kamran, di situ bukan menjawab, Aji malah langsung menangis. Dia tak kuasa untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Di situ barulah Akitoha dengan berat menyampaikan berita tentang kondisi Kamran yang sebenarnya. Mendengar penjelasan dari Akitoha, tak pelak hujan air mata seketika datang membanjiri seisi rumah. Kedua orang tua Kamran nampak jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Begitu juga dengan sanak saudara yang berkumpul. Namun bagaimana dengan Erna? Ya, Erna hanya termenung, seakan tak percaya mengenai jalan hidupnya. Bagaimana tidak, baru saja 1 hari dirinya berstatus sebagai kekasih Kamran. Dengan berbagai cobaan yang telah dilewati olehnya sebelumnya, terlihat Erna tak menangis sedikit pun karena rupanya air matanya telah habis. Bagaimana tidak, jika sebelumnya selama 1 bulan namanya Erna sudah ditinggalkan oleh Kamran tanpa alasan. Kala itu hari-harinya selalu dirundung oleh kesedihan yang mendalam, hingga akhirnya dia dapat menjumpai Kamran di kampungnya dan menasbihkan mereka berdua untuk menjadi sepasang kekasih. Erna terlihat sabar mendapati sang kekasih yang kini sudah tidak berada di sisinya lagi. Sampai ketika kembali ke Jakarta, Erna masih terlihat tegar. Walaupun tak menutupi wajahnya yang sedih, otaknya masih dipenuhi oleh bayang-bayang dari sang kekasih. Dan kini Kamran sudah menghilang kembali, entah sampai kapan. Yang pasti sang kekasih kini sudah tak lagi berada di sisinya. Apalagi tentang keberadaan Kamran yang masih misterius. Namun sekuat-kuatnya hati seorang wanita akhirnya runtuh juga. Ya, seketika air mata Erna sudah tak lagi terbendung. Mengingat kisah cintanya yang amat berliku dalam hatinya, Erna sempat tersirat. Apakah ini sebuah akhir dari kisah cintanya, atau hanya ujian yang kelak akan mereka lewati berdua? Selesai. Wow, luar biasa Mas Dani SBR. Kisah ini tunggu-tunggunya Ujang Kamran, keren, pakai banget kisahnya. Bagaimana keromantisan, apa namanya, romance antara Ujang Kamran dan juga Erna. Dan di sini aduh, memang Ujang Kamrannya
akhirnya terjebak nih gara-gara Aji sama Heri, dua adik, yang Herinya adiknya Ujang Kamran, yang Ajinya adiknya Erna. Di sini dia ya itulah, ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Tapi yang jelas di sini Aji nggak sengaja ya, mungkin karena dia refleks kaget ketika dia yang namanya dia biasa di kota nggak pernah melihat monyet liar begitu, tiba-tiba melihat dia lagi pengen makan, kaget dilempar pakai batu. Ini bagaimana Aji memang tidak berniat membunuh monyet itu ya, dia cuma ngelempar maksudnya ngusir gitu loh. Tapi ya memang itulah takdir, akhirnya monyetnya terkena lemparan batunya dan pada akhirnya dalam perjalanannya dia tewas monyetnya, sehingga menimbulkan kemarahan dari penunggu Gunung Sadakeling itu, yaitu Sang Petapa Tua. Dan luar biasanya di sini Ujang Kamran membuktikan lagi-lagi dia adalah seorang sosok yang bertanggung jawab bagaimanapun keberadaan Aji di Tanah Garut itu saat itu sebagai tamunya. Jadi dia bertanggung jawab di situ. Melalui semua serangkaian itunya akhirnya Ujang Kamran terjebak di dalam gunung itu untuk mengikuti petapa. Tapi semakin menarik dan untuk episode selanjutnya pasti keren banget nih. Bagaimana nanti Ujang Kamrannya pastinya harusnya lebih sakti dong, dan mudah-mudahan bisa keluar ya dari Gunung Sadakeling itu. Dan Mas Denny SBR terima kasih atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi, pasti jangan lama-lama dong untuk kisah Ujang Kamran sama warung kopi Bang Doni. Waduh. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa silakan menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab ya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau jempolnya, boleh juga dong share linknya ke videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami, ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.